Untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini, kita sudah terhubung bersama Lukman Hakim, market analis Sandar Artamas Berjangka. Ya, Pak Lukman, seperti apa transaksi emas untuk hari ini dibandingkan dengan hari kemarin? Ya, selamat sore Mbak. Untuk transaksi emas dalam perdagangan hari ini sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda dengan perdagangan sehari sebelumnya. Bisa dikatakan agak datar-datar saja, kalaupun terjadi fluktuasi kurang signifikan seperti itu gambarannya. Oke, lalu soal permintaan emas ini, jelang Imlek, sebentar lagi Imlek tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu seperti apa kalau di breakdown kondisinya? Ya, sayangnya permintaan emas walaupun sudah menjelang Imlek ini sepertinya cukup menyedihkan ya, karena dibandingkan tahun lalu dan kondisi sekarang permintaan masih rendah sekali, bahkan mengalami penurunan. Sejauh ini seperti Cina misalnya, bahkan permintaan emas sepanjang tahun 2020 itu sudah turun sebanyak 85%. Jadi meskipun Imlek yang biasanya menjadi momentum bagi kenaikan harga emas, mengingat ada potensi kenaikan permintaan emas baik oleh Cina maupun negara-negara lain di dunia, maka sepertinya tahun ini kurang begitu mengembirakan karena wabah corona telah memangkas permintaan emas cukup signifikan. Demikian, Mbak. Ya, peluang kenaikan harga emas pekan depan dengan pengaruh corona dan juga perkembangan stimulus saat ini seperti apa? Ya, mengenai peluang kenaikan harga emas sebetulnya masih cukup ada ya. Mengingat bahwa secara fundamental bahwa harga emas masih berpijak tren kenaikannya salah satunya pada rencana stimulus ekonomi atau fiskal yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Namun demikian sejauh ini rencana stimulus tersebut masih dalam tanda petik digantung, belum banyak terlihat berapa atau kapan bagaimana, dan masih mendapat pertentangan dari kubu Republikan misalnya. Nah, ini sedikit menjadi ganjalan bagi harga emas untuk bisa menguat dalam waktu dekat ini. Di sisi lain, meskipun sudah dilakukan vaksinasi, namun kenyataannya masih banyak jumlah kasus-kasus baru yang terkena corona, sehingga ini menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku pasar bahwa efektivitas vaksin itu juga masih dipertanyakan. Satu sisi seperti itu. Kemudian permintaan emas juga masih dianggap belum pulih sebelumnya. Ini mengacu pada kondisi di mana permintaan emas dunia sebagaimana dilaporkan oleh World Gold Council itu masih cukup rendah sekali dan belum pulih mestinya. Nah, ini menjadi sumber kekhawatiran bahwa harga emas dalam jangka waktu yang pendek ini masih akan bergerak di kisaran bawah kurang lebih saat ini. Oke, kalau kita lihat soal komoditas lain misalnya seperti CPO, ini kan juga ada pengaruh soal pajak misalnya yang ada di India. Bagaimana Anda melihat kondisi komoditas CPO ini? Apakah ini juga bisa direkomendasikan untuk minggu ini? Ya, keputusan dari pemerintah India yang sudah diumumkan sejak tahun lalu bahwa mereka akan terus mengurangi pajak impor CPO. Satu sisi ini akan mendorong peningkatan harga CPO ya, CPO dunia ya. Nah, diperkirakan bahwa ekspor CPO pun dari Indonesia juga akan mengalami peningkatan seiring dengan kemudahan yang disampaikan oleh pemerintah India bahwa mereka akan memangkas pajak impor tersebut. Walaupun ada sedikit yang perlu dipertimbangkan bahwa pajak ekspor di Indonesia itu juga ditingkatkan. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh pelaku pasar. Namun demikian, mengingat potensi pemangkasan yang cukup signifikan dari pajak India tersebut, ini akan mendorong permintaan CPO dari India cukup signifikan kenaikannya. Nah, kemudian di sisi lain bahwa upaya vaksinasi dan pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh India juga diharapkan dapat memicu permintaan CPO lebih lanjut. Dengan demikian bahwa prospek kenaikan harga CPO ini yang akan mendorong juga kenaikan harga olein itu juga akan
cukup nyata dalam jangka pendek, misalnya dalam pekan ini. Oke, soal tren harga Robusta dan juga pengaruh pelemahan permintaan serta cuaca seperti apa? Ya, beberapa hari terakhir ini memang cuaca sangat tidak menguntungkan buat para petani, khususnya yang sudah tiba waktunya untuk melakukan panen kopi. Nah, ini satu sisi juga menimbulkan kekhawatiran bahwa harga kopi juga akan terpengaruh ke depannya. Namun demikian bahwa potensi kesulitan produksi ini juga bisa menjadi peluang bahwa harga kopi Robusta memiliki peluang kenaikan yang cukup signifikan karena masalah faktor produksi. Bagaimana diketahui bahwa hujan yang turun akan memberikan dampak terhadap proses panen satu sisi, terus kemudian kedua gangguan pada proses pembuahan dari kopi itu sendiri. Sehingga diperkirakan bahwa dalam satu kuartal ke depan itu harga kopi memiliki potensi kenaikan yang signifikan. Nah, sebagaimana hari ini saja bahwa harga kopi mengalami kenaikan yang cukup besar. Nah, ini cukup menjadi sumber keyakinan bagi pelaku pasar bahwa harga kopi Robusta sangat layak untuk dipertimbangkan bagi para investor untuk dibeli dalam jangka pendek ini. Baik, terima kasih Pak Lukman untuk informasi dan juga analisanya. Lukman Hakim, Market Analis Esandar Artamas Berjangka.